Prosesi penobatan kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Part 3. Setelah beberapa waktu berlalu, pada suatu malam yang mulia, malaikat Jibril datang dengan wahyu lainnya, yang berisi perintah menyampaikan dakwah Islam. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur terbungkuskan dengan selimut. Maka turunlah pada saat itu surah Al-Mudaththir ayat 1-7 surah nomor 74. Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah lalu berikanlah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau, Muhammad, memberi, dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Surah Al-Mudaththir ayat 1-7 nomor 74. Setelah itu wahyu turun bertubi-tubi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, turun surah Al-Muzammil ayat 1-7 surah nomor 73. Wahai orang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkara yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Surah Al-Muzammil ayat 1-7 surah nomor 73. Hari ketiga turun surah Ad-Duha lengkap 11 ayat, surah nomor 93. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah ini untuk menghilangkan rasa sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena terputusnya wahyu selama 6 bulan. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Surah Ad-Duha ayat 1-11 surah nomor 93.